bab 1 kan sudah pakai yang ini tadi. Nah, saya punya lagi heading tanpa nomor seperti ini. Nah, heading tanpa nomor ini saya buatkan biasanya. Maka saya klik di sini di ujungnya style, ya. Di sini ada new style. New style. Di sini saya tulis heading no number. Nah, oke. Jadi dia tidak ikut yang ini. Ini semua adalah heading no number. Saya tutup. Di sini ada heading no number. Daftar singkatan heading no number. Daftar gambar heading no number. Ya. Termasuk abstrak heading no number. Semua ini diganti jadi heading no number. Dia akan sebagai heading tapi dia tanpa penomoran. Sedangkan yang untuk yang bab 1, 2, 3 tadi, lihat nih, itu sudah heading dengan number. Walaupun kamu enter, perhatikan, masih lurus ya. Nah, ini berarti ada yang salah kita masih. Cara penomorannya, 321 ini. 321 ini harusnya nomornya adalah, tadi pakai numbering, define new level, yang 3 ini belum saya rubah nih. Legal style. 4 juga belum nih kayaknya. Legal style sudah benar. 5 belum. 6 oke. 7 mungkin sekalian. Oke. 8 oke. 9. Nah. Oke, saya klik oke. Warnanya masih salah, hitam, hurufnya masih salah. Times Roman, satu aja yang dirubah. Ya. Kemudian baru kita update dia di heading 3-3-nya. Kalau mau ini sebagai subbab lagi, kita cukup di 3-3-2 ini subbab berikutnya. Tapi kita rubah nih, bold, italic gak usah, hurufnya jadi hitam, ya. Kemudian Time News Roman sama kan. Kemudian italicnya nggak usah ya. Mau tebal boleh. Kemudian klik di sini dia kan miliknya ini, klik kanan update. Baru isinya ini mengikuti yang no spacing tadi. Ya. Ini semua no spacing. No spacing harus rata kiri kanan. Klik kanan update. Nah, lihat semuanya ikut ya. Kalau saya rubah dia menjadi rata kiri, klik kanan update, maka semua menjadi rata kiri. Asal stylenya sama, dia akan ngikutin. Ya. Nah, khusus untuk abstrak itu spasinya 1. Isi abstrak pakai normal, no spacing dulu ya. Ini isi abstrak. Biasanya dia bentuknya adalah spasi 1. Saya buat Times Roman 12. Kemudian kalau bahasa Inggris berarti nanti hurufnya italic semua. Rata kiri kanan. Saya buat di sini update misalnya. Spasinya 1. Ini abstrak. Kalau bahasa Inggris atau bahasa asing, miring atau italic. Maka klik aja di sini italic. Atau bisa diklik di sini italic. Ya. Ngaturnya seperti itu. Pernyataan dan lain-lain ya. Sehingga kamu tinggal isinya saja ini apa yang mau diisikan ke dalam ini hasil analisis hasil. Oke.
Yang berikutnya akan saya coba kalau misalnya isinya perlunya gambar Pak atau tabel. Maka pertama adalah kita memasukkan tabel. Masukkan tabel secara langsung, insert table. Ya. Maka di sini kita masukkan tabel. Misalnya tabelnya ada 3 kolom dengan 5 baris. Draw table. Sorry. Kok nggak mau dia. Insert table. Oke. Kita bisa rubah di sini tabelnya ini menjadi apa? Saya delete dulu. Pertama harus tulisan dulu, tulisan. Kemudian di sini baru insert table, insert table. Berapa banyaknya? 5 tadi kan? Oke. Nah, garis-garisnya di dalam tulisan ilmiah tidak perlu semuanya. Jadi kita buat ini, tabel ini tanpa garis terlebih dahulu. Baru garis yang dipakai adalah garis atas dan garis bawah. Salah. Di sini ya. Bottom dan atasnya aja. Top border. Di sini saya tulisin nomor, pakai ini tanggal. Kalau misalnya, saya nggak tahu mau isi apa. Perayaan misalnya. Semua ini yang boleh digarisin hanya bagian yang atas ini dan bagian bawah. Bottom. Untuk melanjutkan misi ke bawahnya, tekan tab aja. Nomor 1, tanggalnya 2 April 2020, hanya tahu 2 berapa saja terserah, 25 apa ini November misalnya 2020, ya, terserah 3. Nah, setelah paling akhir, di paling akhirnya baru kamu tutup dengan garis bawah semuanya, kecuali dia adalah ada penjumlahan. Misalnya ini apa jumlah gitu ya, kita tambahin jumlah. Saya tambah ini uraian terus ada jumlahnya. Mau nambah di sampingnya kan? Diblok semuanya dulu. Kemudian di sini layout split cell dibagi menjadi 2 kolom. Oke. Berarti di sini saya kasih garis dulu. Bawahnya. Baru di sini 25 misalnya angka ya. Tiga, angkanya nggak tahu, tapi isinya tahu misalnya. Dan ini isinya tahu, yang satunya nggak ada. Oke, di sini berarti jumlah kan. Kalau mau menjumlah ini, Anda bisa menggunakan ini, bisa menggunakan Excel, tapi Anda cukup misalnya mau menggunakan ini. Anda jumlahkan di bawahnya. Maka cukup di sini, ini tidak termasuk tabel kan? Anda harus tambahkan dulu satu lagi. Tab. Atasnya dikasih garis dulu. Garis, baru di sini kasih jumlah. Di sini ada di desain, di layout itu ada rumus, formula jumlah atasnya, formula jumlah atasnya. Sini tulisin jumlah. Ini nomor 4. Tanggalnya misalnya 25 Agustus
Tinggal ngatur ini, kalau ngatur ini, oh ini mau tengah, misalnya tengah, tengahkan, blok, save blok, tengahkan. Ini juga ditengahkan. Ini cara membuat tabel. Setelah ada tabelnya, ya, maka Anda bisa memberikan judul tabel. Pertama, saya cari di sini layout, select tabel. Berarti ini masuk tabel semua. Kemudian saya kasih judul tabel, insert caption. Caption kita pakai judul tabelnya tabel, gitu kan? Tabel. Kalau belum punya, Anda bikin new tabel, ya. Oke. Kemudian tuliskan ini tabel apa? Tabel ngarang, tabel asal-asalan. Oke. Maka dia ada judulnya. Judul ini Anda format lagi menjadi Time News Roman 12, warnanya hitam, nggak usah miring, taruh di tengah, dan di sini ada caption, klik kanan, update. Ya. Sehingga tabel ini akan, kalau ada tabel 2, misalnya ini tabel berikutnya, gitu ya, saya bikin tabel berikutnya di bawah, ini misalnya, ini adalah tabel 2, saya buang ini di tabelnya, klik kanan, di sini insert tadi, sorry, ini adalah layout selectable, insert caption, mana insert caption, langsung judulnya adalah tabel 2. Tabel 23 misalnya judulnya. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini di daftar tabel, daftar tabel ini adalah heading tanpa baris, ya. Enter. Anda bisa memasukkan di sini adalah ini kenapa kok langsung enter ya? Anda ke bawah ya. Oke, nggak masalah lah. Taruh di sini dulu. Kemudian di sini ini adalah normal, jika ada naik, baru Anda masukkan daftar tabel kan, ada di reference, ya. Ini ada apa namanya, beberapa file di sini, insert cross reference, insert ini, insert table of figure. Ganti dengan judulnya adalah tabel, captionnya, nah, kemudian klik OK. Maka tabel 2 tadi sudah ada halamannya sekaligus di sini. Untuk gambar juga demikian. Gambar kita buatlah gambarnya misalnya. Gambarnya kita letakkan dia ada di mana. Kebetulan gambar itu ada di bab 4. Ada bab 1, kita ada gambarnya. Insert gambar dulu lah. Gambarnya kebetulan gambar yang ada aja. Ini misalnya. Taruh sini. Oke, kita kecilkan dulu ini biar nggak terlalu besar. Kemudian ukurannya mau dibuat tepat, maka pakai ini. Oh, saya mau ukurannya lebarnya adalah 6. Oke. Saya taruh gambarnya ini di tengah. Dan ini adalah judul gambar, maka kita insert caption. Kita ganti di sini gambar, kalau belum ada sama dengan tadi bikin label baru, gambar. Ya, ini kebetulan saya sudah punya gambar, saya kasih judul di sini gambarnya. Tapi saya lupa nanti gambarnya, pokoknya ada caption gambarnya. Oke, sehingga di sini ada segmen 1, ya, gambar 1 hari guru, kayak gambar hari guru. Ini ada yang salah, saya ulang lagi. Nggak ada judul gambarnya. Insert caption, gambar. Ini jangan lupa exclude label from caption, itu dibuang. Terus kemudian di sini saya klik enter. Ini adalah logo hari guru.
hari guru. Maka di bab daftar gambar, Anda tinggal masukkan di sini normal, normal. Enter dulu, dinormalkan dulu, baru di sini di reference tadi, insert, ini diganti gambar. Oke. Sehingga secara keseluruhan Anda bisa mengisi dengan cepat semuanya. Yang berikutnya adalah, kalau Anda menulis sesuatu dan itu mengutip dari tempat lain, maka di sini harus Anda tambahkan yang namanya sitasi. Jadi sitasi, kertas ini kan ada tulisan dari saya nih, maka saya tulis ini. Di sini reference saya insert citation. Pertama kali dipakai, dia akan kosong. Add new source. Misalnya dari buku, klik buku. Judul bukunya siapa? Nama pengarang bukunya siapa? Kebetulan saya, misalnya ini. Sesuaikan dengan bukunya ya tentunya. Kemudian judulnya adalah tadi ya, judulnya adalah cara apa? Cara mudah menulis itu apa tadi ya? Yes. Cara yang baik, misalnya tahunnya 2025 misalnya, kotanya misalnya Oslo gitu, publishernya terserah. Oke. Maka di sini akan tertulis seperti ini. Ini adalah nama pengarang dan tahunnya. Nah, di daftar pustaka Anda tinggal tuliskan di sini insert reference bibliografi. Nah, di sini sudah ada buku pertama, namanya seperti itu. Kalau banyak, misalnya saya punya di sini sudah banyak, saya masukkanlah ini misalnya. Oke, bibliografinya akan otomatis bertambah. Begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita punya gambar ini, saya mau gambar ini saya tumpuk-tumpuk dengan yang lain. Misalnya hari guru, kemudian saya tumpuk dengan yang lain. Maka saya ambilkanlah gambar lain, contohnya gambar yang lain di sini yang ada adalah contohnya ini deh, siapa yang nggak tahu. Ini saya potong nih. Saya ingin gambar ininya saja atau gambar atasnya aja Pak, jarinya aja atau inilah, gambar ini saja. Maka ini saya potong dulu, saya crop. Saya ambil hanya mukanya saja. Dan saya ingin bahwa latar belakangnya ini kosong, tidak ada. Maka remove background. Oke. Aduh, salah. Jadi jelek. Ini nggak kelihatan tadi. Oke. Jadi hanya sampai di jilbabnya saja. Oke. Oke. Nah, kalau ini masih ke bawah, kita ingin hilangkan, maka mark to remove. Ini bagian ini dihilangkan. Oke. Nah, gambar ini dengan gambar yang satunya tadi bisa kita saling tumbukkan. Jadi di sini sebagai behind text atau in front of text dan lain-lain. Misalnya di sini saya taruh behind text, maka logonya akan nabrak dia. Ya. Kemudian di sini kita mau tambahkan gambar lain yang lebih ini.
eh, yang lainnya misalnya, saya ambillah gambar yang lain, misalnya ini, insert, sama prosesnya, gambar ini saya crop dulu, saya delete dulu, crop, hilang. Klik format, crop, saya ambil hanya mukanya saja, oh ditambah kosong ini, tapi ini nanti dihapus sisinya, kirinya. Maka kita lakukan dengan cara remove background. Remove background, ini saya tarik ke sini, nah ini tarik ke sini. Sehingga dia mengikutkan gambar wajahnya, tapi tidak mengikutkan gambar jendelanya. Oke. Oke. Dia ada sisi kosongnya. Kalau mau menghilangkan misalnya ini, bagian yang hitam-hitam, Anda bisa tambahkan dengan perintah mark area untuk dibuang. Jadi cukup klik di sini, kemudian Anda tarik garis aja sini. Oh ini masih belum, ini dihilangkan juga. Oke. Oke, ini juga dihilangkan. Oke. Selesai. Oh ini tapi mau dagunya diikutkan. Maka kita mark to keep. Ini ditambahkan. Oke. Sehingga ini bisa kita gabung dengan yang gambar ini tadi. Gambar ini kita bisa masukkan ke dalam itu. Ke yang bawah tadi. Ukurnya bisa kita atur nanti. Dibuat yang sama misalnya. Oke, tinggal diatur aja sini. Kita buat gambar yang sama. Ini ditaruh di belakang dulu. Ya, posisinya behind text. Yang ini kita ambil, ini kayaknya tempatnya salah. Ini in front of text, undo dulu. Yang ini kita perbesar dulu sampai ukurannya kira-kira mirip. Oke. Kemudian yang ini kita taruh misalnya kita taruh di sampingnya biar tepat, baru kita nanti kelompokkan jadi satu. Nah, ini jangan lupa format wrap text adalah square misalnya. Tinggal naik turunkan posisinya in front of text. Jadi masih bisa disambung-sambung begini. Masih bisa Anda putar-putar kalau ingin diputarkan, ya, dan seterusnya. Dan bisa menggabung beberapa gambar di sini menjadi satu tempat, gitu ya. Nah, misalnya ditaruh di satu frame tersendiri, insert frame, picture frame, seperti ini. Baru saya masukkan itu semua ke dalam ini. Yang ini tadi saya ambil, saya masukkan ke dalam sini. Ini lagi saya ambil, saya masukkan ke sini. Mana tadi? Nggak kelihatan. Format in front. Nggak kelihatan ya. Nggak mau. Apa di sini kita mencet lagi aja Pak. Picture yang lain. Gimana kalau gambar ini bisa digeser-geser, itu dia apa namanya, bisa nutupin kalau diperbesar.
Jadi supaya nggak menutupin, Anda harus memposisikan dia berada di mana, di atas, di bawah, gitu. Oh itu tadi fotonya sih, itu ada di bawah. Ini ya. Sudah tercopy tadi 2 kali, tapi posisinya ada di bawah. Tinggal di posisinya yang diatur. Tuh ya. Jadi satu frame ini terdiri dari beberapa gambar. Baru kemudian ini. Dan ini bisa digunakan kalau misalnya Anda, kalau misalnya dalam penelitian, oh iya ini gambarnya saya nggak bisa gambar lagi dari satu internet yang apa khusus gitu ya, misalnya molekul apalah gitu ya, apa virus COVID ya. Oke, gambar. Maka gambar ini bisa kita ambil, kemudian kita tempelkan misalnya. Kok print screen. Ini aja copy image, masuk ke ini tadi, kemudian di sini kita paste besar, kita buang belakangnya misalnya. Nggak mau latar belakang hitam, tinggal Anda remove aja. Dicari yang ininya saja. Oke, seperti itu. Dan ini nanti bisa dipakai juga, yang sedang bisa dipakai di PowerPoint. Saya copy, saya masukkan ke PowerPoint. Nah, besok kita akan bahas besok minggu depan kita akan bahas PowerPoint misalnya. Saya buat di file baru, virusnya loncat-loncat misalnya. Virus ini saya crop dulu. Kecilin dikit, nah berlinding. Tinggal kita animasikan dia motion pad. Oke. Oke, begitu kita jalankan,